Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua. Kita kembali lagi akan bahas tim nasional Indonesia, update 24 jam terakhir. Akan ada dua topik yang akan gue bahas di edisi kali ini. Ya, mungkin sebagian dari kalian juga sudah dapat infonya, info umum lah terkait dengan pemanggilan 22 pemain untuk menghadapi Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona atau grup F ya. Jadi 22 pemain ini dipanggil walaupun masih ada kemungkinan juga di shuffle atau di rombak ya. Tapi yang jelas ini menjadi gambaran tim utama dari Garuda Indonesia yang akan menghadapi Irak nanti tanggal 6 bahkan juga tanggal 2 ya. Sebelumnya nanti akan ada pertandingan persahabatan menghadapi Tanzania. Nah, mungkin di sini gue akan sedikit menambahkan buat kalian yang belum mendapatkan info lengkap. Jadi pertama, ini pertandingan dilangsungkan di Stadion Madia Senayan. Ya, kita tahu semua lah Stadion Madia Senayan itu di sisi mana. Terus kemudian jamnya juga jam 4 sore. Itu berarti ya hari Minggu. Jadi ini satu hari setelah final Liga Champions. Ya, final Liga Champions antara Dortmund dan Madrid. Dan menurut pernyataan dari Pak Sumarji ini, kalimatnya begini, bisa aja kalau mau ada penonton. Jadi ini sifatnya bukan friendly match resmi, artinya bukan masuk kalender FIFA. Jadi ini hanya seperti pertandingan pemanasan lah gitu ya. Sebelumnya memang sempat diwacanakan menghadapi Malaysia dan bahkan katanya Pak Erick Thohir sudah ketemu dengan ketua FAM atau Football Association Malaysia ya singkatannya. Tapi ternyata nggak jadi dan akhirnya Tanzania. Dan Tanzania ini gue juga nggak terlalu tahu ya. Cuman kalau dari informasi yang gue dapat dan mungkin juga kita sudah dengar, ini tim yang ya biasa-biasa aja. Peringkatnya juga 119 dunia. Kemudian sedikit kita menapak tilas, kita ternyata pernah punya historis bertemu dengan Tanzania tahun 97. Gue masih ingat waktu itu main di Siliwangi ya, tapi gue nggak terlalu jelas waktu itu siapa yang golin ya. Ternyata setelah gue lihat itu 2 gol dari Kurniawan Dwi Yulianto dan juga Fahri Husaini itu tahun 97 ya. Jadi masa-masa awal keemasan dari Primavera waktu itu ya, Kurniawan Dwi Yulianto yang saat ini menjadi staf kepelatihan di Como, yang tim yang baru lolos ke Serie A ya. Nah, pertanyaannya adalah informasi ini kita kan udah tahu semua lah. Pertanyaan adalah tim seperti apa yang akan diturunkan Sintayong. Sudah pasti atau hampir pasti ini akan minimal pelapis lah, minimal kombinasi. Jadi mungkin ada 1, 2, 3 pemain utama. Jadi tergantung kebutuhan pemain utama tersebut. Kalau pemain yang lapis 2 itu pasti banyak dikasih minute play. Tapi kalau untuk pemain utama mungkin misalnya mau mengubah posisi. Misalnya Sintayong mau coba Rafa Strike jadi target man gitu ya, itu mungkin bisa dimasukin tapi nggak akan full. Jadi intinya ini hanya untuk melemesin kaki dan juga untuk mungkin mencoba beberapa pemain yang dengan posisi berbeda, atau mungkin juga ada pemain yang baru pulih dari cedera, kita nggak tahu. Jadi ini sifatnya hanya ya benar-benar bukan hanya pertandingan friendly match, tapi mungkin lebih kepada training ya gitu, sparring. Nah itu kata yang tepat. Nah, jadi itu mudah-mudahan kalau Jay Itzas nggak tahu ya, mudah-mudahan agak susah doa kita nih untuk Jay Itzas, karena kalau Jay Itzas bisa gabung, Bang Jay bisa main, itu artinya timnya Venezia tidak promosi. Tapi kalau timnya promosi, berarti dia tanggal 2 tidak bisa main. Bahkan dia tanggal 2 di hari yang sama, mungkin jamnya berbeda. Kalau Venezia terus playoff sampai ke partai puncak, ini mereka akan main di hari yang sama tanggal 2. Jadi dia baru bisa bergabung ke Jakarta, perkiraan gue paling cepat tanggal 3 malam atau tanggal 4. Jadi 2 sampai 3 hari sebelum kita lawan Irak. Jadi kalau yang tanggal 2 itu kecil kemungkinan Bang Jai bisa ikut ya. Walaupun kita nggak tahu ya, kalau misalnya Venezianya udah gugur di awal, ya dia bisa langsung terbang secepat mungkin. Tapi paling nggak, yang terpenting adalah dia bisa bergabung dengan timnas untuk pertandingan menghadapi Irak. Ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena walaupun kalau kita bicara peluang kita untuk lolos sangat besar, tapi kita tidak mau anggap enteng ya, apalagi berharap
dari Vietnam. Memang sih kalau Vietnam kalah kita otomatis sudah lolos tanpa harus menang. Ya kalah pun kita lolos asalkan Vietnam kalah. Tapi kita kan tidak mau tergantung dengan tim lain, dan gue yakin ini akan yang akan dikatakan Sintayong di ruang ganti, dan atau bahkan menggantungkan harapan menghadapi Filipina di partai terakhir. Ya kita nggak pernah tahu. Jadi kalau kita bisa bikin cepat, kenapa mesti lebih lama ya? Walaupun mungkin dari segi yang beli tiket terusan mungkin agak menurun animonya. Mungkin ya kalau kita lolos tanggal 6 Juni ke peringkat ke putaran ketiga ya. Tapi kalau pecinta sepak bola sejati, justru ini adalah momentum yang bersejarah. Jadi nggak akan melewatkan dua momen hari Kamis dan Selasa, tanggal 6 sama tanggal 11 ya. Terutama kalau kita lolos ke putaran ketiga, ini akan jadi tonggak sejarah lah buat persepak bolaan kita. Oke. Nah, terkait 22 pemain yang dipanggil ya, seperti yang gue yakin sebagian besar dari kalian sudah membaca beritanya, ada beberapa mungkin yang menarik yang akan gue ulas di sini. Artinya yang dipanggil dan juga yang nggak dipanggil. Nah, yang nggak dipanggil dulu deh. Yang nggak dipanggil kita tahu Witan, calon haji yang memang akan naik haji sehingga dia tidak bisa membela Garuda. Jadi ya kita berharap ibadah Witan lancar, karena harus seimbang antara duniawi dan juga akhirat ya. Jadi semoga lancar semua ibadahnya dan pulang dan selamat, dan bisa lebih mantap lagi dalam membela tim nasional Indonesia. Jadi itu alasan yang paling utama dia tidak bisa tampil. Kemudian di bawah mistar gawang tidak ada nama Martin Paes. Jadi ini info A1, memang proses perpindahan federasinya masih terhambat karena ada kasus yang nyangkut di CAS, sehingga tidak bisa atau belum bisa bergabung dengan Garuda. Kalau dilihat dari komentar dia, kemungkinan memang kecil kemungkinannya gitu. Dia bilang kelihatannya bahasa gampangnya gini ya, kira-kira kelihatannya nggak gampang untuk bisa tampil secepat mungkin ya. Artinya kan paling cepat kan 6 Juni kan lawan Irak gitu ya. Ya tapi kita nggak pernah tahu, siapa tahu bisa lebih cepat. Tapi kalau nggak pun gue rasa ini kesempatan buat Hernando Ari untuk membalas kekalahan beberapa kali yang dari Irak ya, di U23, kemudian di kualifikasi Piala Dunia di Basra Irak, kemudian juga di Piala Asia Senior. Jadi 3 kali kita ketemu Irak di senior dan level usia U23, kita selalu kalah. Mudah-mudahan kali ini kita beruntung yang keempat ya, Hernando Ari. Jadi gue rasa nggak ada masalah ya. Ada banyak pilihan, ada Hernando Ari, ada Ade Satrio, bahkan ada Dava Fasya, dan ada lagi Martin Paes. Karena yang pernah gue ulas juga, jadi bukan hanya melulu kita di topik soal persaingan supaya meningkat kemampuannya, itu satu hal ya. Dan juga tentunya kalau hal-hal seperti ini terjadi, ya kita nggak pernah tahu Martin Paes main di Dallas, mungkin ada kendala apa segala macem, atau mungkin dia cedera, atau mungkin akumulasi kartu. Jadi sekarang kita punya lebih banyak pilihan, artinya punya ban serep lah kalau ada apa-apa. Jadi ini yang terjadi saat ini ya. Semoga Hernando Ari makin semangat lagi dan juga bisa membuktikan bahwa dia juga pantas untuk menjadi yang nomor 1 di tim nasional kita ya. Jadi kita tidak pilih-pilih mau keturunan A, keturunan B, pokoknya kalau dia sudah punya ada paspor Garuda, nah berarti dia harus kita dukung. Oke. Nah, yang menarik juga adalah Elkan Bagot terakhir, karena kalian pasti nunggu Elkan Bagot ya. Nanti gue tutup di terakhir di punchline-nya. Dipanggilnya Sayuri bersaudara ya. Ini menarik karena sekali lagi tidak ada urusannya dengan Liga 1 dan Liga 1 ya. Ini hal yang klasik, yang simple, gue katakan berkali-kali, tapi nggak tahu nyangkut di beberapa orang nggak ya. Gue yakin kalau kalian pasti paham ya, tapi gue akan amplifikasi sekali lagi. Jadi Sintayong ini kan tidak tolol, tidak bodoh ya. Jadi kalau memang ada yang bagus pasti dipanggil gitu loh. Jadi kayak kalian jadi sebuah pimpinan di perusahaan, kalian kan ingin entitas kalian kan maju ya. Terus kemudian ada orang yang capable, kalian tidak panggil, malah kalian panggil yang jelek, yang nggak perform, kan nggak mungkin gitu ya. Gitu, kecuali mungkin kalau kemampuannya sama, mungkin ada pertimbangan yang subjektif atau bukan subjektif ya. Ya subjektif lah. Ya itu it's okay ya. Tapi kalau kemampuannya bagus ya, gua rasa pasti dipanggil ya. Oke, jadi untuk Yakob Sayuri gua rasa dia sangat layak lah untuk mengisi. Pas banget ya Witan nggak main, jadi yang ngisi nanti akan Yakob Sayuri kemungkinan besar. Kemudian Rafael Strike di kiri biasa, dan mungkin Marcelino Ferdinand penyerang bayangan, kira-kira seperti itu. Tapi nanti soal line up kita akan bahas. Kemudian juga Asnawi juga kembali dipanggil
Jadi rata-rata ini memang pemain inti lah, memang Bang Jai, kemudian juga Sandy Walsh, kemudian juga Jordi Amat, Hapner. Ini tentunya wah, mudah-mudahan kita sudah semakin, bukan hanya secara materi semakin kuat ya, tapi secara percaya diri, secara experience dengan tempaan Piala Asia Senior, Piala Asia U23, kemudian juga dengan vibes-nya yang semakin positif, dengan totalitas ketua umum, dengan juga sifat Sintayong yang bisa menguasai ruang ganti. Ya, gue sangat optimis dan sangat yakin ya tim nasional kita nanti bisa langsung menyegel putaran ketiga Piala Dunia 2020, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan seperti yang gue katakan berulang kali ya, ini lembaran jembatan emas kalau kita bisa sampai lolos ke putaran ketiga. 10 pertandingan berkualitas dan juga kompetitif itu akan tersaji di hadapan kita. Belum nanti kalau ada international friendly yang tentunya kita akan menghadapi tim-tim yang lebih berkualitas logikanya. Bahkan mungkin sekarang dengan lebih mudah orang mau menerima tawaran kita, karena kita ya kayak Malaysia aja sekarang udah ngemis-ngemis, kasarnya seperti itu ya, minta untuk main sama kita. Nah, soal Elkan Bagot, sedikit demi sedikit tabirnya sudah mulai terkuak walaupun belum 100%. Nah, Elkan Bagot memang namanya tidak masuk, tapi sampai di sini hanya menjelaskan satu hal, teman-teman. There is a problem, definitely ada masalah, pasti. Nggak mungkin nggak dipanggil dia. Ya, pertama timnya sudah selesai berkompetisi, dia pun kita lihat sudah liburan. Tapi masalahnya apa kita belum tahu. Definitely ada masalah. Ini mengingatkan gue dengan Sintayong ketika tidak memanggil Sadil Ramdhani ke Piala Asia Senior kemarin. Dan itu adalah pertanyaan pertama yang gue ajukan. Ya, walaupun ada beberapa orang yang agak risih gue nanya itu, tapi ya it happens gitu. Even di luar negeri pun kita akan bertanya hal yang normal gitu. Itu tidak ada masalah. Dan dia waktu itu menjawabnya mungkin agak sedikit ketus atau apa ya, gue lupa gitu ya. Jadi gue bertanya waktu itu, kenapa Sadil Ramdhani nggak dimasukkan di menit-menit terakhir gitu. Nah, dia menjawabnya gue lupa di translatornya apa. Cuman intinya ada satu isu tersendiri. Nah, isu ini kita nggak tahu sama dengan Elkan Bagot gitu. Jadi ada isu yang kalau asumsi gue ya, ini sekali lagi asumsi ya. Ini makanya susah kalau nggak ada cover both side. Kalau asumsi gue adalah Elkan Bagot itu kan dipinjemin ke Bristol Rovers. Nah, dari awal mungkin dia tidak ada konfirmasi, tidak ada konfirmasi dia akan diikutkan ke U23. Nah, ya mungkin mungkin aja kita nggak tahu, ini asumsi lagi sekali lagi. Mungkin aja dia mengatakan oke, bener ya nggak ada ya, oke udah gue mau liburan nih, kira-kira seperti itu. Nah, tiba-tiba ternyata kita tahu Indonesia lolos ke semifinal, peringkat 3 gagal dan akhirnya bercokol di peringkat 4 dan harus playoff melalui gini dan membutuhkan Bagot. Tiba-tiba dipanggil. Ya mungkin Bagot ngeriel loh, waktu itu gue udah bilang gue dipakai atau enggak, katanya enggak, sekarang udah dipanggil gue udah ada cara. Mungkin seperti itu. Nah, cuman sekali lagi mungkin yang lain pun bisa banyak kan asumsi yang lain. Yang pasti ada problem, ada masalah, ada isu. Nah, ini yang kita nggak tahu ya. Kalau gue bilang sih mungkin ada baiknya sih dibuka ya, daripada akhirnya kita semua berasumsi. Mungkin ada yang berasumsi juga dia nggak peduli atau apa, dan Erick Thohir pun kemarin akhirnya mendinginkan suasana dengan mengatakan saya masih percaya dia punya nasionalisme lah gitu. Nah, ini juga agak rancu sebenarnya ya, walaupun ini ini bisa dua sisi, ini bisa diartikan bahwa nggak ada masalah kok dengan Bagot, mungkin ada isu aja, atau kedua ya nggak tahu ya, mungkin apa dia mau balik jadi warga negara Inggris, tapi gua rasa sih enggak ya. Jadi tapi artinya kita tunggu aja lah berita kabar kabar yang benar sebenar-benarnya seperti apa, karena sekali lagi kalau ternyata dugaan negatif thinking kita itu tidak terjadi, bukan seperti itu. Ya, apakah kita cukup gentleman untuk datang langsung minimal ke IG-nya dia dan mengatakan saya salah dan Anda benar, saya salah telah menuduh Anda yang bukan-bukan. 95% atau 98% orang Indonesia jarang melakukan itu ya. Jadi kita positive thinking dulu aja, kita tunggu kalau memang benar-benar ada statement resmi yang terkait dengan alasan sebenarnya tidak dipanggilnya Bagot. Oke? Terima kasih udah nonton, dan seperti biasa jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya, dan seperti biasa juga gue selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Sampai jumpa.